Kamu ngerasa kontenmu itu udah bagus, niat, bahkan kadang lucu, tapi view mentok. Yang nonton 3 detik doang, terus skip. Mungkin bukan salah kontennya, bisa jadi salah narasinya. Kalau kamu pengen tahu, aku juga pernah di fase itu. Ngonten tiap hari, udah pakai lighting, udah pakai gaya, udah mikir hook, udah pakai musik trending, ngeditnya juga sejam. Tapi hasilnya ya ampun, cuma tayangan 15 views. Sedangkan konten yang sebelah cuman ngomong doang, cuman bikin caption simple doang, tapi view-nya puluhan ribu. Pernah mikir gak sih, apa algoritmanya itu pilih kasih ya? Ternyata itu enggak. Ternyata setelah aku pelajari ada pola narasi yang bikin orang itu nonton sampai habis. Bahkan kadang nambah follower dan rame komen juga. Nah, hari ini aku bakalan share ke kamu pola narasi yang simple tapi ampuh banget buat orang betah nonton. Bukan cuman teori doang. Ini tuh pengalaman pribadi dan hasil riset dari konten kreator besar. Mintip. Aku kasih tahu ya, pola ini namanya HRSI sama C. Aku ulangi ya, HRSI sama C. Hanya itu hook, R-nya itu relate, S-nya itu story, I-nya itu insight, sama C-nya itu CTA atau call to action. Kita akan bahas satu-satu biar jelas dan kamu bisa langsung praktekin. Yang pertama itu kita akan membahas kaitannya dengan hook. Hook itu bagian pembuka yang bikin orang berhenti scroll, bagian pembuka yang bikin orang penasaran. Biasanya ini terjadi di 3 detik pertama. Ini penentu hidup matinya konten kamu nih. Bahkan saya sering banget kasih contoh tentang hook, tapi nggak apa-apa lah. Saya kasih contoh lagi kan di video ini. Misalnya begini, kamu tuh udah rajin, tapi strateginya yang salah. Sebagai tipsnya, hindari pembukaan yang datar, kayak halo guys, kali ini saya akan membahas ini, kemungkinan besarnya akan langsung di skip. Kalaupun tidak di skip, karena itu penontonnya sudah loyal. Setelah hook, kamu kemudian bangun koneksi. Ini poin dari kedua, yaitu relate. Buat penonton mikir, loh ini konten yang isinya gua banget. Misalnya nih, kamu udah posting tiap hari, pakai sound trending, tapi view tetap segitu-gitu aja. Di sini kamu nunjukin bahwa kamu ngerti rasa frustasi mereka, biar mereka itu lanjut menonton. Poin ketiganya tentang story. Sekarang baru kamu masuk ke cerita. Ceritakan prosesmu. Boleh sedikit lucu, boleh jujur, boleh juga dramatis. Cerita itu bikin orang invest emosi. Mereka pengen tahu akhirnya gimana sih. Aku dulu mikir, asal niat bikin video pasti viral. Ternyata bukan seperti itu. Aku mulai belajar dari konten-konten yang rame. Aku belajar dari konten-konten yang memang sudah besar. Aku pelajari mereka punya jalur, mereka punya alur cerita yang bikin penasaran terus. Yang penting nih tipsnya, jangan buru-buru kasih solusi. Kamu itu bangun aja dulu, rasa ikut perjalanannya, biar itu penasaran. Poin keempatnya itu itu insight. Insight itu jadi begini, setelah penonton ke bawah alurnya, baru kasih jawaban. Misalnya nih, poinnya adalah kamu itu di sini kasih, aha, ini momen nih, biar penonton merasa, wah, bener juga ya. Ternyata bukan soal kualitas video, tapi narasinya. Dan narasi itu hanya punya 5 bagian. Yang pertama hook, relate, story, insight, dan call to action. Semua video viral yang aku pelajari polanya mesti kayak gitu. Nggak itu video edukasi, video hiburan, atau lain sebagainya. Poin kelimanya terakhir itu call to action. Ajak mereka ngelakuin sesuatu, bisa ajak komen, bisa ajak share, atau malah follow. Call to action itu penting karena mendorong interaksi dan itu pasti disukai algoritma. Jadi mulai sekarang jangan asal bikin konten, bangun narasinya dulu. Konten kamu itu bisa lebih dipahami, bikin betah ditonton, dan juga peluang viralnya itu jauh lebih tinggi. Semangat konten, jangan nyerah, karena yang gagal itu bukan yang nggak bisa, tapi yang berhenti belajar dan gak mau posting.